Kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ini merupakan tugas kami di dalam program guru penggerak, yaitu tepatnya di modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual. Kalau saya ditanya, bagaimana saya akan mentransfer apa yang saya dapatkan di dalam program guru penggerak ini nanti di sekolah? Sebenarnya, sejak awal mengikuti program ini, saya sudah memperkenalkan dan mentransfer informasi apapun materi yang ada di program ini kepada teman-teman saya di sekolah melalui WA Group. Kebetulan di sekolah saya, kami sudah memiliki forum komunikasi melalui WA Group sekolah. Nah, dan alhamdulillah sejak di modul 2 kami sudah membentuk juga komunitas praktisi yang awalnya beranggotakan 5 orang, tetapi alhamdulillah sekarang ini sudah semua sepakat menjadi anggota komunitas praktisi ini. Tentunya ini sangat efektif untuk saya gunakan sebagai media saya berkomunikasi dan mentransfer serta sharing dengan teman-teman saya yang berkaitan dengan materi-materi yang ada di program guru penggerak. Nah, dari sejak terbentuknya komunitas praktisi ini, semua aksi nyata yang akan saya laksanakan di dalam program guru penggerak itu selalu saya diskusikan dan komunikasikan dengan teman-teman di sekolah. Nah, kalau ditanya nanti bagaimana kelanjutan ketika di akhir program guru penggerak ini, tentu mungkin nanti akan semakin solid bagaimana kami akan sharing, kemudian berkomunikasi dan transfer ilmu di sini secara keseluruhan untuk menyesuaikan program-program di sekolah kami dengan apa yang kami dapatkan di program guru penggerak, baik dalam program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang di sekolah kami. Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, tentu yang pertama saya akan menginformasikan dan mensosialisasikan kepada pihak pemangku kebijakan. Dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah tentunya sebagai pemimpin, sebagai pimpinan dan penanggung jawab segala kegiatan dan kebijakan yang ada di sekolah. Kemudian mensosialisasikannya kepada rekan-rekan guru dan juga berupaya untuk mengajak murid-murid melalui kesepakatan kelas, penyusunan kesepakatan kelas, dan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Kalau ditanya mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut, sebenarnya sejak awal kegiatan program guru penggerak ini saya sudah mengkomunikasikan apa saja kegiatan dan materi yang ada pada modul kegiatan-kegiatan di program guru penggerak. Dan yang terkait khusus tentang bagaimana pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, saya akan menerapkan pengetahuan menggunakan 4 paradigma, kemudian menggunakan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan ketika kapanpun seandainya pun besok atau kapan itu, saya akan memulai dengan kapan ada dilema yang kami hadapi, baik itu dilema yang saya hadapi mulai dari diri saya sendiri maupun yang dihadapi orang lain tapi masih terkait dengan saya maupun lingkungan sekolah saya. Adapun 4 paradigma itu, yang pertama individu lawan masyarakat, kemudian yang kedua kebenaran lawan kesetiaan, yang ketiga keadilan lawan belas kasihan, dan yang keempat jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian yang kedua ada 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian 9 langkah mengambil keputusan yang dimaksud tadi adalah yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi dilema tersebut. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Di sini bisa dalam bentuk uji legal, kemudian uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan idola, dan ada tambahan lagi yaitu uji kepiralan. Kalau kita kaitkan dengan
yang sekarang ya, tren sekarang itu mungkin bisa kita tambahkan di sana dengan uji kepiralan. Karena sekarang lambe turah ini sedang berseliweran. Kemudian yang kelima, langkah yang kelima yaitu untuk pengujian paradigma benar atau salah. Kemudian yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema apabila itu dibutuhkan. Ini sifatnya berkelanjutan apabila memang kita butuhkan. Kemudian yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir, tinjau lagi keputusan yang telah kita ambil, kemudian kita refleksikan. Kalau bicara siapa yang mendampingi dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu yang pertama akan menjadi pendamping saya adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab semua kegiatan dan kebijakan yang ada di sekolah. Dan yang kedua adalah semua rekan-rekan guru yang berkolaborasi dengan saya. Tentu dalam hal ini kita bukan level ya, tetapi tanggung jawab pendampingan itu beda antara Bapak Kepala Sekolah dengan rekan kerja yang mungkin di sini rekan kerja kita sifatnya kolaborasi, kemudian saling membagi dan saling mengingatkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam proses pemimpin pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.